Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mangdani. Nah, di sini saya akan menjelaskan mind mapping yang telah saya buat. Yang pertama, materinya itu adalah pengantar statistika dan penyajian data. Nah, di sini mind mapping saya itu adalah pengertian statistika dan statistik. Statistika adalah metode ilmiah yang mempelajari cara pengumpulan, penyusunan, dan pengolahan data, serta penarikan kesimpulan secara logis sehingga dapat diambil keputusan yang akurat. Sedangkan statistik adalah kumpulan data atau informasi berupa angka yang telah dikumpulkan dan diolah dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Nah, jenis-jenis statistika dibagi jadi dua, yaitu statistika deskriptif dan inferensial, di mana deskriptif menggambarkan dan menyajikan data melalui tabel, grafik, serta ukuran tertentu. Nah, statistika inferensial menarik kesimpulan dari prediksi data sampel untuk menggambarkan karakteristik dari suatu populasi. Nah, selanjutnya adalah sampel dan populasi. Populasi adalah keseluruhan subjek atau objek penelitian. Contohnya, theta. Sampel adalah bagian kecil yang diambil dari populasi. Jenis data dibagi jadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif adalah data yang menjelaskan tentang sifat atau pengkategorian sesuatu. Contoh, brand of peach dan hair color. Selanjutnya, kuantitatif. Kuantitatif itu bentuknya bisa diangkakan dan dibagi jadi dua, yaitu ada discrete dan continue, di mana discrete itu bilangan yang bisa dicaca dan bisa dihitung satu persatu. Contohnya, children in family, TV set owner. Sedangkan continuous itu bentuknya pengukuran. Berat itu bentuknya interval atau tidak jelas beratnya. Contohnya, amount of income tax paid gitu. Skala pengukuran itu ada beberapa, ada 4: skala nominal, ordinal, dan interval serta rasio. Di mana skala nominal hanya digunakan untuk mengelompokkan atau memberi label yang tidak memiliki ukuran tingkatan. Nah, sedangkan skala ordinal dapat diurutkan dan diberi peringkat. Skala interval, data memiliki urutan dan jarak yang sama antara nilai dan tidak memiliki nol. Skala rasio memiliki urutan, jarak yang sama, dan nol mutlak. Nah, yang kedua itu adalah ukuran pemusatan, di mana mean merupakan nilai rata-rata yang diperoleh dari jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Nah, data tunggal rumusnya seperti ini, dan data berkelompok rumusnya seperti ini juga. Selanjutnya yaitu modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Modus observasi yang sering terjadi dalam populasi atau sampel. Misalnya modus data populasi seperti ini. Untuk data berkelompok populasi sampel, maka modus didefinisikan sebagai berikut. MO sama dengan TB ditambah dalam kurung A per A tambah B tutup kurung kali C gitu. Nah, selanjutnya itu adalah median. Median adalah nilai tengah dari suatu kumpulan data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Cara hitungnya tergantung berapakah jumlah data N tersebut ganjil atau genap, dan rumusnya sebagai berikut. Nah, ini data tunggal rumusnya seperti ini, dan untuk data berkelompok rumusnya seperti ini. Nah, sesi yang ketiga yang itu adalah ukuran lokasi. Kita mulai dari kuartil. Kuartil dibagi jadi 4 yang sama besar. Q1 nilai yang membagi 25% data kecil. Q2 median, dan Q3 nilai yang membagi 25% data terbesar. Data tunggal rumusnya seperti ini. Q1 terletak pada X N tambah 1 per 4. Nah, yang kedua itu adalah desil. Desil adalah data yang dibagi jadi 10 bagian sama banyak. Desil 1 membagi 10% data terkecil, desil 2 membagi 20% data terkecil, dan seterusnya. Nah, rumus data tunggal desil nih seperti ini. D1 terletak pada X N tambah 1 per 10.
Nah, untuk data berkelompoknya itu seperti gini rumusnya. Yang ketiga yaitu adalah persentil. Persentil adalah data yang dibagi jadi 100 bagian sama banyak. Untuk data tunggal seperti ini, P1 terletak pada X dalam kurung N tambah 1 tutup kurung per 100. Nah, untuk data berkelompoknya seperti ini rumusnya. Sesi keempat yaitu ukuran penyebaran. Nah, di mana ukuran penyebaran itu yang pertama adalah run atau nilai jarak range, selisih antara nilai yang tertinggi dengan nilai yang terendah. Nilai jarak semakin kecil, maka nilai rata-rata lainnya akan semakin baik. Sebaliknya, jika jarak nilai besar, maka rata-ratanya juga kurang baik. Nah, yang kedua itu adalah deviation. Deviation atau simpangan rata-rata adalah selisih antara nilai pengamatan KI dengan nilai rata-rata atau antara XI dengan X bar. Simpangan rata-rata sama dengan 1 per N sigma NI dikurang 1 XI dikurang X bar. Nah, yang ketiga yaitu varians. Varians itu ragam dan simpangan baku. Didefinisikan sebagai berikut. Ragam, varian atau populasi sama dengan 1 per N sigma NI dikurang 1 XI dikurang X bar tutup kurung kuadrat. Nah, selanjutnya itu koefisien variasi, di mana koefisien variasi CV mengukur simpangan baku relatif terhadap rata-rata. Rumus dari koefisien variasi sendiri itu adalah CV sama dengan simpangan baku dibagi dengan simpangan rata-rata. Interpretasi CV tinggi menunjukkan bahwa data lebih terbesar atau memiliki variabilitas yang lebih tinggi relatif rata-rata. CV rendah menunjukkan bahwa data lebih homogen atau lebih tersebar yang rendah relatif terhadap rata-rata. Contoh, kelas A rata-rata nilai 70, simpangan baku 8. Kelas B rata-rata nilai 88, simpangan baku 10. Pertanyaan, manakah dari dua kelas ini yang memiliki variasi lebih besar secara relatif? Penyesuaiannya, hitung CV kelas A. CV A sama dengan 8/70 dikali 100 sama dengan 11,43%. Nah, interpretasi tingkat keberagaman data dari range, varians, standar deviasi, dan koefisien variasi. Range, interpretasi range kecil, data relatif homogen, tidak terlalu menyebar. Nah, untuk range besar, data lebih heterogen, lebih menyebar. Sedangkan varians, interpretasinya varian kecil, data cenderung berkumpul di sekitar rata-rata. Untuk varians yang besar, data tersebar jauh dari rata-rata. Untuk standar deviasi, interpretasinya standar deviasi kecil, data lebih seragam dan konsisten, dan standar deviasi besar, data lebih beragam dan tidak konsisten. Selanjutnya yaitu sesi 5, ukuran skewness dan kurtosis, di mana skewness merupakan kemiringan distribusi ukuran statistik yang menunjukkan asimetri di sekitar nilai rata-ratanya. Nah, skewness ini dibagi menjadi 3, yaitu positif, negatif, dan distribusi simetris atau skewness 0. Nah, di mana positif atau right skewness, sebagian besar data terkonsentrasi di sebelah kiri rata-rata dengan ekor distribusi lebih panjang di sisi kanannya. Nah, sedangkan skewness negatif itu sebagian besar data terkonsentrasi di sebelah kanan rata-rata dengan ekor distribusi lebih panjang di sisi kirinya. Nah, untuk distribusi simetris itu atau skewness 0 ini normal seperti distribusi lonceng. Nah, untuk rumus skewness-nya yaitu adalah N/N dikurang 1
buka kurung N dikurang 2 tutup kurung dan sigma XI dikurang X bar tutup kurung pangkat 3. Contoh kasus dari skewness itu sendiri. Contohnya itu pendapatan penduduk di mana sebagian besar orang berpenghasilan rata-rata di bawah, namun beberapa orang juga berpenghasilan tinggi. Nah, contoh skewness negatif yaitu usia pensiun di mana sebagian besar orang pensiun pada usia tertentu tetapi beberapa pensiun lebih awal. Nah, untuk skewness 0 atau distribusi normal itu standar atau bell curve. Nah, untuk kurtosis selanjutnya kurtosis dibagi jadi 3 juga, yaitu mesokurtik atau kurtosis sama dengan 0. Distribusi yang memiliki tingkat kurtosis yang sama dengan distribusi normal, berada di tingkat moderat, tidak terlalu runcing dan datar, sebarang seimbang antara ekor dan puncaknya. Yang kedua yaitu leptokurtik atau kurtosis. Memiliki kurtosis positif lebih dari 0 atau 3, distribusi dengan puncak lebih tinggi dan ekor tebal serta lebih runcing. Nah, yang ketiga itu platykurtik, distribusi kurtosis negatif di mana kurang dari 0 atau 3, distribusi yang lebih datar, puncak distribusi lebih landai atau rata dengan sebaran data lebih tersebar dan tidak banyak data yang terkonsentrasi di sekitar min dengan ekor yang lebih tipis. Selanjutnya, interpretasi kurtosis di mana kurtosis positif distribusi leptokurtik, puncak distribusinya lebih tajam dengan ekor panjang dibanding distribusi normal, artinya ada lebih banyak nilai ekstrim di datanya. Nah, untuk kurtosis negatif distribusi platykurtik, puncak distribusi lebih datar dengan ekor yang lebih pendek dan nilai ekstrim kurang sering terjadi. Kurtosis 0 atau distribusi mesokurtik, distribusi ini mengikuti pola distribusi normal dengan puncak dan ekor mirip dengan distribusi normalnya. Nah, contoh kasus dari kurtosis positif negatifnya. Contoh kasus kurtosis positif yaitu distribusi hasil ujian matematika memiliki kurtosis sebesar 4,5. Ini menunjukkan bahwa distribusi hasil ujian memiliki puncak yang tajam dan ekor panjang, yang berarti banyak siswa yang memiliki nilai sangat tinggi atau sangat rendah. Nah, contoh kasus kurtosis negatif yaitu jika distribusi waktu penyelesaian tugas memiliki kurtosis sebesar 1,2, ini menunjukkan bahwa distribusi waktu penyelesaian tugas cenderung memiliki puncak yang datar dan ekor yang lebih ringan. Artinya waktu penyelesaian tugas lebih merata dengan sedikit nilai ekstrim. Baik, itu saja penjelasan mind mapping yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.